Dengan diselimuti suasana yang haru, terenyuh dan entah apa lagi namanya, akhirnya aku bertemu lagi dengan Indah. Ini adalah pertemuan pertama setelah 2 tahun kami memutuskan break alias jeda istirahat untuk meredam emosi dari pasangannya. Entah apa pemicunya, siang ini tiba-tiba saja aku ingin bertemu dan ngobrol bersamanya. Ada rasa kangen menyeruak dari dalam hatiku. Untung saja ada alasan yang tepat, kebetulan komputer di ruangku ada kendala tak bisa mengakses data. Sebenarnya, hal ini bisa aku atasi, tetapi aku harus memanfaatkan keadaan ini. Mengapa tidak memanggil teknisi saja, biar gak salang surup? Begitu yang terlintas dalam otakku. Indah itu adalah kepala bagian aset merangkap teknisi di kantor ini. Ia punya tim, tapi aku menghendaki Indah sendiri yang menangani. Bisa gak datang ke ruangku? Tulis WA-ku. Seketika ia membalasnya, emangnya ada apa? Balasnya, minta tolong, komputerku ada masalah. Kutunggu ya. Kuulang lagi maksudku, karena ia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan semua aset perusahaan. 10 menit kemudian ia pun datang ke ruangku, kemudian langsung mengecek komputer yang memang lagi masalah. Utak-utak sebentar saja sudah kelar. Ia pun langsung meminta izin untuk segera keluar ruangku yang menyendiri di paling pojok di antara ruang-ruang yang lainnya. Itulah ruang kepala bagia personalia. Meski menyendiri, tapi enak juga untuk sekedar santai, sambil menikmati istirahat dan minum kopi. Kenapa sih keburu? Emangnya udah separah itu? Atau takut terulang seperti yang dulu? Tanyaku yang memaksanya duduk dan diam di depan mejaku. Apalagi yang harus aku kerjakan? Kan sudah beres komputernya. Jawabnya dengan nada dan irama yang bikin tak enak didengar telinga. Aku diam sebentar, ingin meredam perasaannya yang nampaknya bergejolak. Kok gitu nadanya? Cuma minta tolong saja jadi masalah besar. Ucapku spontan. Bukan perkara minta tolong, tapi ini perkara perasaan. Jawabnya makin ketus kedengaran. Emang aku salah apa? Tanyaku dengan suara agak ngegas juga. Kamu lupa? Atau pura-pura lupa? Tukasnya. Aku mencoba berpikir dan mengingat kembali, janji apa yang pernah kuberikan. Apa sih? Aku benar-benar lupa nih. Katakan saja biar aku tahu apa yang harus kulakukan. Pintaku kepada Indah, wanita yang sekarang ada di dalam ruanganku. Ia mulai meneteskan air matanya, seperti ingin meluapkan emosi dan beban beratnya yang selama 2 tahun ini hampir tak pernah aku sapa. Emang kalau kupikir-pikir aku terlalu egois, setelah pernyataan break itu, jadi seperti orang lain, orang yang tak pernah menjalin hubungan khusus, bahkan super khusus. Kamu punya anak yang kamu titipkan kepadaku, sejak lahir sampai sekarang kamu tak pernah memikirkannya, enak aja dulu membuatnya, tapi giliran merawat dan menjaga kamu lepas tanggung jawab, apa hatimu benar-benar telah beku? Kata Indah yang semakin meluapkan amarahnya. Matanya makin dipenuhi embun bening yang kini mulai mengalir dari ekor matanya yang sangat indah. Kenapa? Kenapa janjimu hanya break setahun, tapi kini sudah 2 tahun malah kamu lepas begitu saja? Gak punya beban? Atau emang gak punya perasaan? Enak banget hidupmu, tapi mana tanggung jawabmu? Aku makin terpojok, dan baru ingat kalau dulu aku pernah berkata, kalau ia sampai hamil akan kuakui sebagai anakku, dan tolong dijaga dan dirawatnya. Untung saja situasi siang itu lagi sepi. Tak banyak para pegawai yang biasanya wirawiri, ditambah lagi kecerdasan daun pintu yang tiba-tiba saja terbawa angin kemudian menutup sendiri. 3 tahun yang lalu, aku memang menjalin hub gelap dengan Indah teman kerjaku sendiri. Setelah menikah, suaminya kerja di luar pulau, bahkan jarang pulang. Sehingga saat ia hamil, ia pun tak mau mengakui itu adalah anak kandungnya. Ya iyalah,
Bagaimana mau mengakui kalau ia berhub terakhir 3 bulan sebelumnya, tetapi usia kandungan Indah sudah 5 bulan adanya. Maklum kalau suaminya marah, kemudian meninggalkannya tanpa proses cerai hingga saat ini. Oke, ku minta jangan menangis di ruang ini, agar tak semua orang tahu akan cerita ini. Percayalah, nanti malam akan aku selesaikan di rumahmu, sekalian aku akan mencarikan advis dari pengacara untuk menyelesaikan masalahmu dengan suamimu. Janjiku untuk menenangkan hatinya. Oh ya, namaku Ferdi Astina, biasa dipanggil Ferdi. Umurku 28 tahun dan belum berkeluarga. Di usia mudaku aku mendapat promosi jabatan yang cukup keren sebagai kepala personalia dari sebuah perusahaan. 3 tahun yang lalu, Indah adalah anak buahku. Karena kedekatanku, akhirnya ia terbawa api asmara denganku. Orangnya cantik, putih mulus, lembut, dan smart. Maka tak heran jika ia diperistri seorang kontraktor sukses, tetapi tak pernah pulang. Maksudku, ia berada di luar pulau, karena kebetulan proyek-proyeknya berada di sana. Indah sering kesepian, dan ditambah lagi tabiat buruk suaminya yang sering main kasar kepadanya, membuat hatinya gundah tak mau mengikuti suaminya di luar pulau, bahkan ia ingin berpisah. Curhatan Indah inilah yang membangkitkan seratku ingin menolongnya, selain karena aku memang suka kepadanya. Tetapi justru inilah yang menambah masalah berat dalam hidupnya, bahkan menyeretnya dipindah dari staf personaliaku ke urusan perawatan aset dan teknisi. Meski satu perusahaan, tetapi memang kami tak pernah bertemu, atau tepatnya aku harus usahain hindar untuk bertemu, karena selain kesibukan, juga ruang kerja kami agak jauh berpisah. Yah, baru hari ini aku bisa bertemu langsung dalam kesempatan yang pas pula. Nampaknya pertemuanku kali ini ia gunakan untuk meluapkan segala kekesalannya yang dipendam selama 2 tahun, atas janjiku yang tak bisa aku tepati. Sabtu malam minggu, sehabis Isya, aku sengaja datang ke rumahnya. Rumah pemberian suaminya yang sekarang ia tinggali bersama 1 anak dan pembantunya. Rumah besar dan cukup mewah itu melambangkan pemiliknya bukanlah orang biasa pada umumnya. Pastilah ia orang berduit. Aku bunyikan klakson, dan sebentar wanita muda berkulit putih bersih dengan rambut sepunggung yang dicatok begitu saja membukakan pintu gerbang yang mirip di kerajaan. Selama ini baru pertama ini aku menginjakkan kaki di rumahnya. Dari luar ku dengar bocil yang meruntih jalan sambil ngomong yang belum begitu jelas. Aku tak banyak berkata-berkata melihat wajah Indah yang agak memerah sepertinya belum move on dari marahnya kepadaku. Hanya dengan maki haos dan klen holor pendek saja ia menemuiku. Ku coba bertanya dan menggoda si bocil, ia sangat mirip denganku. Dalam jiwaku, langsung ada strum kuat, pertanda ada ikatan batin yang mengikat. OMG, maafkan aku telah lalai denganmu Syang. Batinku, aku kembali duduk di sofa di samping Indah dengan wajah muram dan menggigit-gigit kukunya. Ya udah, kalau kedatanganku justru membuatmu sedih hatimu, aku pulang saja. Maaf, aku hanya memastikan kalau anakku sehat-sehat saja. Saat aku mulai berdiri mau melangkah, tanganku ditarik kembali olehnya. Kamu benar-benar gak peka dengan perasaanku. Kamu egois. Marahnya lagi kepadaku. Lah terus gimana? Dari rumahku niatkan baik-baik ingin bertemu kamu dan anakku. Tetapi sampai di sini hanya dijadikan pesakitan, didiamin dengan wajah muram tak bersahabat. Kalau aku salahkan aku sudah minta maaf. Ucapku untuk meluluhkan hatinya. Ku coba mengerti isi hatinya dengan posisi sekarang yang dihadapinya. Istriku bukan, tapi kalau istri sang kontraktor, kok sudah 2 tahun tak pernah disambangi. Aku tahu, betapa hatinya runyam berselimut pilu. Ia menunggu keputusan dan langkah nyataku. Tangisnya kian menjadi, dan tanpa malu lagi sambil memelukku.
Aku hanya diam tak bereaksi. Indah terus merilis kerinduannya, menghabiskan asa merunting harapan sampai akhirnya aku terpengaruh juga untuk mengimbangi. Begitu ekspresifnya ia melampiaskan segala rasanya, aku memaklumi atas semua itu. 2 tahun bukan waktu yang singkat menahan beban, maka ketika ia menemukan tempatnya, dihabiskannya apa yang tertahan dalam hati dan otaknya. Maka tak terlalu lama suasana di rumah itu menjadi sunyi, hanya suara-suara aneh saja yang tercipta, seperti tak pedulikan lagi di belakang sana ada anakku dalam penguasaan pembantunya. Sayang, aku tak ingin terperosok kedua kali pada lubang yang sama. Tunggulah proses perceraianmu sampai tuntas terlebih dahulu. Aku sudah menyewa pengacara, biarlah mereka yang mengurusnya. Setelah itu aku akan segera menghalalkanmu di depan penghulu. Beri aku kesempatan untuk menebus dosa dan kesalahan. Yakinlah kamu akan menjadi istriku yang bisa membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita sudah punya modal yang tak ternilai harganya, yakni anak kita. Ucapku panjang kali lebar yang disambut jeritan bahagia dari BBR manis indahku tersayang. Aku juga berhak hidup bahagia Mas, dan kamulah yang paham akar masalah yang aku hadapi ini. Ucapnya mulai cair kedengarannya. Aku tahu yang dimaksudnya, yakni keberadaan Areo si bocil hasil buah asmara gelaps kami. Karena kehadirannya, menjadikan Indah tak dipercaya oleh suaminya, bahkan Areo pun tak diakui sebagai anak hasil perihannya. Tetapi itu pun hanya sebagai alibi. Karena berita yang akurat yang diperoleh Indah, suaminya memang mempunyai banyak istri yang disiereri, yang disimpan di mana ia dapat proyek-proyeknya. Sayang, jika nanti kita bisa mewujudkan mimpi menjadi suami istri, relakah kamu pindah dari rumah ini? Tanyaku merendah hati. Jangankan pindah rumah, pindah alam pun aku ikuti. Yang penting Mas Ferdi gak pindah ke lain hati. Jawabnya dengan senyum yang penuh arti. Bagiku, istri sang kontraktor itu tipe wanita yang sudah sempurna. Jika ia pernah melakukan kesalahan, karena ia terlalu banyak disakiti. Biarlah sekarang pengacaraku yang bekerja, dan aku berharap akan segera mendapatkan hasilnya. Itu adalah harapanku. Tapi siapa yang bisa fokus mikirin itu? Jika ruang hayi yang lama hampa ini tak muat lagi menampung rasa dan keinginan yang seluas samudra. Ombak pun mulai bergerak, makin lama makin berarak, bergulung-gulung menjadi gelombang, dan kami makin larut semakin dalam, hingga tak ingat lagi kesedihan yang sempat melanda hati. Inilah momen babak kedua dimulai. Rupanya, kambuhan itu malah lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Tapi maknanya, aku makin intensif membantu ngurus perceraiannya. 2 bulan proses, akhirnya kelar juga, dan selang 1 bulan Indah Syah menjadi istri dan pendamping hidupku. Aku memaknainya, ini adalah jodoh dan jalan hidupku, yang harus aku lalui dengan ikhlas dan senang hati. Akhirnya, di usia pernikahanku baru 1 bulan, Indah sudah hamil 3 bulan untuk anak kami yang kedua. Ini rezeki, ini amanah. Semoga kami bisa hidup damai, bahagia, dan sejahtera. Sekian dan terima kasih.